Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen di kantor Uni Eropa Brussels, Belgia. Pertemuan tersebut menciptakan sejumlah kesepakatan. Pertemuan dengan Presiden Uni Eropa ini menghasilkan sejumlah kesepakatan, salah satunya terkait perdagangan. Bahkan Presiden Prabowo Subianto menyebut Uni Eropa tetap berperan penting bagi Indonesia. Prabowo meminta maaf karena datang ke kantor Uni Eropa pada hari Minggu. And I would like once again to apologize for visiting you on a Sunday. I know this is a very out of the ordinary. So this is a really great honor that you give me, and also a great sacrifice. But I think this also shows the importance that we attach to the relationship between Indonesia and the European Union. Very important in this is always the second and the third element. The second element is to diversify our trade relationships. So this big and important political agreement on a free trade agreement with Indonesia. Ke informasi lainnya pemirsa, sebanyak 212 produsen beras terindikasi melakukan praktik pengoplosan beras premium dan juga medium hingga merugikan negara ratusan triliun rupiah. Bareskrim Polri kini tengah menginvestigasi 4 konglomerasi beras yang diduga terlibat kecurangan tersebut. Kementerian Pertanian membuat geger publik dengan membongkar dugaan praktik kecurangan kualitas beras yang beredar di masyarakat. Dari hasil pengecekan sampel di puluhan daerah termasuk Jabodetabek, Yogyakarta, Lampung, dan Sulawesi Selatan, ditemukan 212 produsen beras diduga melakukan praktik oplosan beras premium dan medium. Modus lainnya yang ditemukan, produsen beras mengurangi takaran tidak sesuai dengan berat yang dicantumkan di kemasan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan temuan itu telah dilaporkan ke Bareskrim Polri, Satgas Pangan, dan Kejagung. Atas laporan itu, Bareskrim Polri kini menyelidiki 4 produsen beras diduga terlibat kecurangan tersebut. Di antaranya Wilmar Group, Food Station Cipinang Jaya, Belitang Panen Raya, dan Sentosa Utama Lestari atau bagian dari Java Group. Dari praktek kecurangan oplos beras tersebut, kerugian negara diperkirakan mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Kami sudah terima laporan tanggal 10, 2 hari yang lalu, itu telah mulai pemeriksaan. Kami berharap ini ditindak tegas. Kementerian Pertanian mengultimatum kepada para pengusaha beras untuk tidak coba-coba melakukan praktik kecurangan oplosan beras yang merugikan ratusan juta konsumen. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga terjepit rel saat melintasi pintu perlintasan antara stasiun Bogor dan Paledang, Kota Bogor, Minggu malam. Akibatnya kaki korban alami luka ringan karena terjepit selama 30 menit. Menggunakan peralatan rescue, petugas damkar berupaya mengevakuasi kaki seorang pria bernama Rifki yang terjepit rel di pintu perlintasan antara stasiun Bogor dan Paledang, Kota Bogor, Jawa Barat. Setelah 30 menit, kaki pria ini berhasil diangkat dan langsung diberi penanganan medis. Sebelumnya, pelancong asal Gunung Putri, Kabupaten Bogor ini tengah berjalan-jalan bersama keluarganya di area tersebut. Namun karena minimnya penerangan, kaki kanan korban pun terperosok di antara celah besi rel dan bak kontrol. Korban yang luka ringan sudah kembali pulang ke rumahnya. Sementara petugas PT KAI langsung melakukan penanganan awal agar tidak terjadi kejadian serupa. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang nenek peziarah asal Gresik ditemukan dalam kondisi pingsan terkunci di dalam toilet umum di Jalan Pahlawan Gresik, Jawa Timur. Peristiwa ini diketahui pengelola toilet yang curiga salah satu bilik terkunci dari dalam.
Petugas Damkarla dan pengelola toilet umum di Jalan Pahlawan kawasan Makam Sunan Gresik mencoba mengetuk pintu toilet tetapi tidak ada respons. Petugas kemudian memanjat dinding dan tampak seorang nenek Zuhro, 66 tahun, warga Jalan Sindu Joyo, Kecamatan Gresik Kota, dalam kondisi tak sadarkan diri. Peristiwa pertama kali diketahui pengelola toilet umum yang curiga salah satu bilik toiletnya terkunci dari dalam. Usai dievakuasi, korban kemudian dibawa ke Puskesmas Alun-Alun Gresik untuk penanganan medis. Evakuasi ibu-ibu yang terjebak di kamar mandi karena jatuh sakit, terus pintu tidak bisa dibuka, jadi kita menghubungi damkar. Proses evakuasi berjalan lancar, sang nenek pun bisa kembali ke rumahnya usai kesehatannya dinyatakan membaik. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa di kantor Wali Kota Bau-Bau oleh ribuan warga dan komunitas pemilik sound system yang mendesak pencabutan larangan joget di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Massa yang mencoba masuk ke dalam kantor Wali Kota Bau-Bau melempari petugas dengan batu hingga kaca kantor pecah. Unjuk rasa sejumlah komunitas pemilik sound system dan ribuan warga Bau-Bau di depan kantor Wali Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Massa mendesak Wali Kota Bau-Bau segera mencabut surat edaran terkait larangan menggelar acara joget di ruang terbuka saat larut malam. Unjuk rasa pun berakhir bentrok antara massa dan Satpol PP serta polisi yang berjaga. Surat larangan joget hingga dini hari dikeluarkan karena banyaknya warga yang mengeluh terganggu jam istirahat mereka. Massa yang mencoba masuk ke dalam kantor Wali Kota Bau-Bau namun dihalau oleh petugas dan membuat massa semakin brutal. Mereka melempari polisi dan Satpol PP dengan batu hingga membuat kaca kantor Wali Kota Bau-Bau pecah. Tak sampai di situ saja, massa juga membakar sesuatu dan melempari petugas dengan api. Satpol PP sudah sampaikan untuk bersabar menunggu, tetapi mereka rupanya terlalu arogan. Saya kira mereka arogan, mereka tidak bersabar lagi. Tadi juga kami dipanggil dengan Pak Sekda agar memanggil perwakilan mereka, tetapi pas kami turun sudah melempar, sudah bunyi pica kaca. Ambil fonnya. Untuk menghindari massa semakin brutal, petugas pun menangkap sejumlah pengunjuk rasa yang diduga menjadi penyebab kericuhan. Sementara sebagian yang lain pun kocar-kacir melarikan diri. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.